Shalom untuk kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan bacaan harian dari buku Hidup di Desa yang ditulis oleh Ellen G. White. Bacaan harian kita dari bab 6 dengan judul besar Berkoloni di sekitar pusat lembaga. Bagian 1 dengan judul Kita tidak boleh berkoloni. Pada zaman kita, Tuhan menghendaki supaya umat-umatnya tersebar di muka bumi. Mereka tidak boleh berkoloni. Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Ketika murid-murid mengikuti keinginan mereka untuk tetap berkumpul dalam jumlah yang besar di Yerusalem, penganiayaan diizinkan menimpa mereka, dan mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia yang berpenghuni. Bertahun-tahun pekabaran tentang peringatan dan seruan telah disampaikan kepada umat kita, mendesak mereka untuk pergi ke ladang-ladang tuayan milik Tuhan dan bekerja dengan tulus bagi menyebar ke tempat-tempat yang belum diamarkan. Jilid 8, halaman banyak 215. Anggota-anggota dari gereja-gereja kita yang besar sama sekali tidak melakukan apa-apa. Mereka dapat melakukan suatu pekerjaan yang baik seandainya, gantinya berkerumun bersama-sama, mereka menyebar ke tempat-tempat yang belum dimasuki oleh kebenaran. Pohon-pohon yang ditanam terlalu rapat tidak berkembang. Mereka dipindahkan oleh tukang kebun supaya mereka memiliki ruang untuk tumbuh dan tidak menjadi kerdil serta berpenyakitan. Hukum yang sama berlaku bagi gereja kita yang besar. Banyak di antara mereka yang sekarat secara rohani karena kurangnya pekerjaan. Mereka menjadi penyakitan dan tidak efisien. Dengan dipindahkan, mereka akan memiliki ruang untuk bertumbuh kuat dan penuh semangat. Bukanlah tujuan Tuhan agar umat-umatnya hidup berkoloni atau tinggal bersama dalam komunitas yang besar. Murid-murid Kristus adalah perwakilannya di atas bumi, dan Tuhan merencanakan supaya mereka tersebar di seluruh penjuru daerah, kota kecil, kota besar, dan pedesaan, sebagai terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Mereka akan menjadi misionaris bagi Tuhan melalui iman dan pekerjaan mereka, memberi kesaksian akan kedatangan yang tidak lama lagi. Tempat di mana terdapat kesempatan terbuka bagi penghidupan. Anggota awam dalam gereja kita dapat mengerjakan sebuah pekerjaan yang pada saat ini hampir tidak mereka mulai. Janganlah seorang pun pindah ke tempat yang baru semata-mata hanya demi keuntungan duniawi. Akan tetapi, di mana terdapat peluang untuk memperoleh mata pencarian, biarlah keluarga-keluarga yang berakar kuat dalam kebenaran, 1 atau 2 keluarga di satu tempat, bekerja sebagai misionaris. Mereka harus merasakan kasih bagi jiwa-jiwa, suatu beban pekerjaan bagi mereka, dan mempelajari bagaimana membawa mereka ke dalam kebenaran. Mereka bisa mendistribusikan buku-buku terbitan kita, mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah di rumah-rumah mereka, berkenalan dengan tetangga-tetangga mereka, dan mengundang mereka ke dalam pertemuan-pertemuan ini. Demikianlah mereka membiarkan cahaya mereka bersinar dalam pekerjaan yang baik.
Testimonies for the Church, Jilid 8, halaman 244 dan 245. Jangan biarkan daya tarik lembaga-lembaga memikatmu. Mereka yang ingin berdiam dekat tempat percetakan kita atau sanitarium dan sekolah di Tacoma Park haruslah mendengar nasihat sebelum mereka pindah. Bagi mereka yang melihat Mountain View sebagai tempat yang menguntungkan untuk hidup, oleh karena Pacific Press akan didirikan di sana, saya mau katakan, pandanglah ke bagian dunia yang lain, yang membutuhkan terang yang telah kamu terima dalam iman. Ingat bahwa Tuhan telah memberikan tugas kepada setiap orang. Pilihlah suatu daerah di mana kamu mempunyai kesempatan untuk membiarkan terangmu bersinar di tengah-tengah kegelapan moral. Hal yang selalu terjadi adalah ketika sebuah lembaga akan didirikan di suatu tempat, maka akan banyak keluarga yang hendak tinggal di dekatnya. Demikian juga halnya yang terjadi di Battle Creek dan Auckland, dan secara luas hampir di setiap tempat di mana kita memiliki sekolah atau sanatorium. Fundamentals of Christian Education, halaman 494 dan 495. Jangan dirikan pusat-pusat Yerusalem. Umat kita janganlah menganggap sebagai pusat Yerusalem. Biarlah mereka tidak berpikiran bahwa oleh karena sejumlah besar saudara-saudara kita yang dipanggil ke tempat ini sehubungan dengan pekerjaan penerbitan, sehingga tempat ini menjadi tempat tinggal sejumlah besar umat kita bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Biarlah setiap orang yang terhubung dengan kantor tersebut bersiap untuk pergi bila Tuhan memanggilnya menuju ke tempat yang baru. Manuskrip halaman 148, 1905. Janganlah berkumpul di satu tempat dan melakukan kesalahan yang sama seperti yang terjadi di Battle Creek. Ada ratusan tempat yang membutuhkan terang yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Fundamentals of Christian Education, halaman 495. Menetaplah di gereja-gereja kecil, mulailah sekolah-sekolah baru. Banyak keluarga yang demi tujuan pendidikan anak-anak mereka pindah ke tempat di mana sekolah-sekolah kita yang besar telah didirikan. Mereka akan lebih baik lagi melayani Tuhan dengan tetap tinggal di tempat asal mereka. Mereka seharusnya mendorong gereja mereka untuk mendirikan sekolah gereja, tempat di mana anak-anak di wilayah itu dapat menerima secara pendidikan Kristen yang berguna dan menyeluruh. Akan jauh lebih baik bagi anak-anak mereka, bagi diri mereka sendiri, dan bagi Tuhan, jikalau mereka tetap tinggal di gereja-gereja kecil, tempat di mana pertolongan mereka dibutuhkan, gantinya pergi ke gereja-gereja yang lebih besar, tempat di mana mereka tidak dibutuhkan, di mana terdapat pencobaan yang terus-menerus untuk jatuh ke dalam kerohanian yang pasif. Bagaimanakah perasaan para malaikat? Saya membayangkan bagaimana perasaan para malaikat melihat masa akhir yang semakin mendekat, dan bagi mereka yang mengaku memiliki pengetahuan akan Tuhan dan Yesus Kristus yang telah diutusnya, berkerumun bersama, berkoloni, dan menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah, dan merasa kecewa serta tidak puas ketika hanya ada sedikit khotbah yang memuaskan kebutuhan jiwa mereka dan menguatkan gereja, sementara mereka sesungguhnya tidak melakukan apa-apa. Letter halaman 16E,
1892. Perlebar dan perluas, tetapi bukan terpusat. Orang-orang terdorong untuk berkumpul di Battle Creek, dan mereka membayar perpuluhan dan memberikan pengaruh mereka pada pembangunan sebuah Yerusalem modern yang bukan berdasarkan perintah Tuhan dalam usaha ini. Tempat-tempat lain tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang seharusnya mereka peroleh. Bertambah besarlah kalian, perluas ya, tetapi bukan di satu tempat saja. Pergi dan dirikanlah pusat-pusat pengaruh di tempat yang tidak ada atau belum ada usaha apapun yang telah dilakukan. Bubarkanlah kelompok-kelompok besar, sebarkan sinar terang yang menyelamatkan, dan pancarkanlah terang ke dalam sudut-sudut bumi yang gelap. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 254 dan 255. Demikianlah bacaan harian kita. Tuhan memberkati.